di channel Nidik Buana. Hari ini kita melihat begitu banyak perdebatan, perbedaan, bahkan di antara perbedaan tersebut, di antara mazhab-mazhab tersebut menciptakan kekuatan berupa ormas-ormas dan sebagainya yang menandakan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk berpecah seperti itu. Dan kenapa jika kita melihat ke belakang bahwa memang mazhab ini dahulunya tercipta dari sebuah perdebatan, perbedaan, dan juga peperangan. Lebih tepatnya ketika Rasulullah SAW meninggal, di sana terjadi dua kubu yang berbeda di antara sahabat, di mana yang satu menginginkan bahwa pemimpin setelah Rasulullah, pengganti Rasulullah, adalah dengan metode konsensus seperti itu, melalui pemilihan musyawarah, melalui kesepakatan seperti itu. Tetapi di kubu yang lain di antara para sahabat menginginkan bahwa pengganti Rasulullah adalah orang yang memiliki ikatan darah paling dekat dengan Rasulullah, di mana yang ditunjuk ketika itu adalah Ali. Karena Ali merupakan sepupu juga menantu Rasulullah, juga Ali menikahi putri Rasulullah dan memiliki keturunan seperti itu. Dan dari dua kubu ini menjadi perbedaan. Yang satu menjadi Sunni, cikal bakal Sunni, dan para pendukung Ali menjadi cikal bakal Syiah. Jadi dua aliran mazhab seperti itu. Dan kemudian ketika perdebatan panas tersebut berhasil diredam oleh Umar, di mana Umar mengajak Ali serta Utsman untuk memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, pemimpin seperti itu. Akhirnya ketika Abu Bakar meninggal, polemik itu kembali, dan akhirnya yang dipilih adalah Umar ternyata, dan itu pun menjadikan kekecewaan di antara para sahabat yang mendukung Ali seperti itu, yaitu dari aliran Syiah yang kemudian menjadi aliran Syiah seperti itu. Dan kemudian setelah Umar meninggal pun karena dibunuh, kemudian digantikan kembali oleh Utsman, di mana kekecewaan para pendukung Ali semakin besar seperti itu. Dan kemudian ketika itu terjadi kejadian bahwa Utsman dinilai nepotisme karena dia ketika itu kebetulan mengangkat sepupunya menjadi sekretaris seperti itu, sekretaris negara. Dan ternyata itu juga memicu banyaknya demonstran yang diduga itu juga adalah para pendukung Ali seperti itu. Dan dari demonstrasi tersebut sampai terbakar rumah Utsman, dan Utsman pun meninggal oleh salah satu demonstran. Dan dari polemik tersebut, dari kekacauan tersebut, sepupu dari Utsman, yaitu Muawiyah, dia meminta keadilan agar orang yang membunuh Utsman, yang membunuh sepupunya, untuk diadili seperti itu. Dia meminta kepada Ali, tetapi Ali pun menolak seperti itu. Ali berpikir bahwa harus ada pemimpin dahulu, baru kemudian dia bisa diadili seperti itu. Dan Muawiyah menuduh Ali terlibat karena dia menurut Muawiyah telah melindungi pembunuh Utsman, dan dia dianggap terlibat dalam pembunuhan tersebut. Akhirnya perang pun tidak terhindarkan, terjadilah perang Siffin antara Muawiyah yang juga sahabat dari Rasulullah juga, yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Suriah, akhirnya berperang dengan Ali di wilayah Siffin. Itu adalah perang Siffin, dan perang itu terjadi sekitar 40 hari, dan dari banyaknya korban dari Ali itu sekitar 25.000 orang, dan korban dari Muawiyah 45.000 orang. Dan perang pun berusaha dihentikan oleh salah seorang dari kubu Muawiyah karena dia menusuk mushaf Al-Quran, menusuknya, dan kemudian diangkat ke atas, dan mereka berteriak bahwa mereka tunduk kepada
aturan Al-Quran. Di sana dalam penilaian Ali yang dilakukan oleh kubu Muawiyah adalah sebuah untuk menghentikan perang saja, karena mereka dinilai telah hampir kalah seperti itu, karena jumlah korban pun lebih banyak dari pihak Muawiyah. Akhirnya perang pun terjadi kembali terus sampai korban lebih banyak dari pihak Muawiyah dan Ali menang dari peperangan tersebut. Dan perang juga beberapa kali terjadi juga antara Ali dengan Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah yang ketiga setelah Rasulullah meninggal. Perang itu terjadi antara Ali dengan Aisyah. Aisyah adalah istri yang ketiga. Sementara yang dinikahi Ali adalah dari istri Rasulullah yang pertama, yaitu istri Khadijah. Istri Rasulullah Khadijah, dan anaknya Khadijah ini adalah Fatimah, yaitu yang kemudian menjadi istri Ali. Kemudian Ali pun berperang, itu disebut perang Jamal, dan perang pun kembali dimenangkan oleh Ali seperti itu. Dan Ali pun akhirnya menjadi khalifah, menjadi pemimpin setelah Utsman. Walaupun setelah kemudian Ali pun tidak lama dan Ali pun meninggal, dan Ali pun terbunuh seperti itu, dan kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Muawiyah, oleh gubernur Suriah seperti itu. Jika salah tolong diralat di komentar seperti itu. Dan setelah itu konflik pun tidak berkepanjangan, konflik pun tidak berhenti maksud saya, dan berkepanjangan seperti itu. Dan untuk menghentikan konflik yang terjadi, Muawiyah mempunyai siasat bahwa dia mengajak putra daripada Ali, yaitu Hasan, melakukan perjanjian, yaitu antara Hasan dan Muawiyah, di mana di dalam perjanjian itu Hasan menuntut ketika kekhalifahan berakhir, ketika Muawiyah meninggal, untuk tidak melakukan nepotisme atau mewarisi kekhalifahan kepada keturunannya seperti itu. Dan salah satu dari isi perjanjian tersebut, Hasan meminta untuk menghentikan pengkutukan kepada Sayyidina Ali seperti itu. Kita juga tidak tahu kan dalam konflik tersebut, seperti hari ini dari Syiah itu mengutuk mengutuk para sahabat Utsman, Umar, dan yang lainnya. Dan ternyata dulu pun ternyata ada yang mengutuk Ali dari kubu Muawiyah, mungkin saja, saya juga tidak tahu seperti itu kejadian yang sebenarnya, tapi yang sekarang terjadi demikian. Kemudian akhirnya Hasan pun mati, diracun, katanya kan diracun dia kan. Kita juga tidak tahu siapa yang meracun dan apa motifnya seperti itu, tetapi di dalam sejarah disebutkan bahwa itu adalah orang utusan Yazid, pengganti dari Muawiyah. Dan ternyata ketika Muawiyah meninggal, itu ternyata diwarisi oleh Yazid, anak dari Muawiyah seperti itu, dimana itu menyalahi aturan yang telah dibuat oleh Muawiyah dan Hasan seperti itu. Akhirnya Husain yang merupakan kembaran dari Hasan, Husain pun mencari keadilan seperti itu. Dia menolak pemerintahan Yazid bin Muawiyah seperti itu. Dia bergerak ke pusat pemerintahan, tetapi kemudian Husain pun dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya di Karbala seperti itu. Dan itu pun kita tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi yang dilakukan oleh Yazid adalah dia menyalahkan panglima perang yang memenggal Husain ketika itu, tapi kita tidak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa seperti itu. Dan sejak saat itulah konflik berkepanjangan yang menjadikan dua kubu besar antara Sunni dengan Syiah, mazhab Sunni dan mazhab Syiah, dua aliran yang besar ketika itu. Dan kita tahu sampai hari ini pun mereka selalu berseberangan seperti itu, dan selalu terjadi peperangan sejak dulu dan mengakar
sampai ke negara-negara lain, saling berebut pengaruh seperti itu. Dan sampai sekarang pun di Indonesia, kita menjadi mayoritas di Indonesia menjadi memusuhi Syiah seperti itu. Kita semua memusuhi Syiah. Apakah itu juga terorganisir? Saya juga tidak mengerti. Terlepas dari benar atau salahnya Syiah, tetapi kita semua seperti kompak memusuhi Syiah. Dan itu pun menurut saya adalah konflik di masa lampau, konflik di Timur Tengah. Dan menurut saya kita tidak perlu masuk ke dalam konflik seperti itu. Kita tidak perlu masuk ke dalam mazhab yang terus-menerus mempertahankan konflik, terlepas dari salah dan benarnya Syiah seperti itu. Saya juga awam dalam hal tersebut, bahwa ternyata Syiah itu selalu dianggap dia buruk. Tetapi ternyata di dunia internasional, Syiah ternyata dia membantu Palestina secara militer seperti itu. Sementara Arab Saudi, dia ternyata lebih dekat dengan Amerika waktu itu. Dan saya juga antara siapa yang lebih baik antara mereka, saya juga awam tentunya, dan saya hanya melihat faktualnya seperti itu. Dan menurut saya lebih baik kita tidak mengikuti konflik seperti itu, karena itu pun adalah konflik di masa lampau yang terorganisir sampai sekarang seperti itu. Dan menurut saya kita boleh mengikuti para imam dari segi metode ilmu, tetapi kita tidak perlu untuk berkonflik. Menurut saya lebih baik kita tidak masuk ke dalam salah satu mazhab. Artinya kita berada di luar mazhab, tetapi kita bisa mengikuti semuanya dan menerima perbedaan seperti itu. Kita tidak usah mengikuti konflik yang terjadi secara ratusan tahun ya, sejak dahulu itu lah, bahkan ribuan tahun sampai sekarang. Seperti itu. Dan kita harus lebih menggunakan akal dan logika, dan kita juga paham gitu kan, bahwa kita memang harus lebih melihat keadaan di Indonesia ini sudah sangat-sangat cukup kacau, di mana terjadi begitu banyak perdebatan dan perbedaan, bahkan menimbulkan kekuatan, dan dari beberapa aliran pun sampai menciptakan sebuah ormas, dan yang lain juga demikian, di mana di situ ada motif bahwa mereka menciptakan kekuatan seperti itu. Dan itu pun sangat disayangkan. Lebih baik kita bersatu dan tidak mengikuti konflik Timur Tengah seperti itu. Dan itu adalah sebenarnya konflik tersebut saya menilai normal dan manusiawi, dan menjadi tidak normal ketika kita ikut-ikutan di dalam konflik tersebut, karena kita memiliki teritorial yang berbeda. Kita mempunyai negara sendiri, yaitu negara Indonesia. Kita harus mengelola negara kita sendiri dengan perdamaian seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.